Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani. Baiklah teman-teman semuanya, di sini Nabila akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu diharapkan dapat mencapai tujuan. Baiklah teman-teman, kita lanjut di poin yang kedua, yaitu ciri-ciri sistem. Nah, ciri-ciri sistem ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu memiliki tujuan, yang kedua memiliki batas, dan yang ketiga subsistem, dan yang keempat ada keterikatan. Bagian yang pertama, memiliki tujuan. Tujuan dapat dikatakan sebagai goals yang harus tercapai. Sistem tentu akan memiliki sebuah tujuan tergantung dari dalam aspek apa sistem tersebut digunakan. Yang kedua, memiliki batas. Batas merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh sistem. Dengan adanya batasan ini, sistem dapat ditentukan kemampuan dari sistem itu sendiri. Bagian ketiga ada subsistem. Subsistem merupakan gambaran adanya sebuah sistem yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain, sehingga dalam proses pencapaian tujuan akan lebih mudah. Yang terakhir yaitu keterikatan. Dalam sebuah sistem akan memiliki keterikatan antara subsistem atau komponen lainnya. Hal ini agar tujuan dari sistem tersebut lebih mudah untuk dicapai. Poin ketiga yaitu karakteristik. Yang pertama, komponen sebagai hal utama yang harus ada dalam sebuah sistem. Komponen menjadi salah satu hal yang penting karena meskipun sebuah sistem dapat memberikan banyak manfaat, tetapi tidak memiliki komponen yang mendukungnya, sistem tersebut tidak akan bernilai. Yang kedua ada boundary atau batasan. Batasan dalam sebuah sistem dapat menggambarkan ruang lingkup dari sebuah sistem tersebut. Sehingga dengan adanya batasan ini, suatu sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, environment. Lingkungan sistem yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena sistem ini dapat merugikan dan dapat menguntungkan tergantung dari perlakuan yang diberikan. Yang keempat ada interface. Interface merupakan penghubung antara subsistem yang terdapat dalam sistem, sehingga komunikasi antar subsistem dapat berjalan dengan baik dan mendukung tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, input. Input atau masukan merupakan energi yang menjadi masukan dalam sebuah sistem, di mana input ini merupakan hal penting dalam sistem agar dapat menghasilkan suatu output nantinya. Yang keenam, output. Output atau pengeluaran atau keluaran merupakan hasil yang diperoleh dari input tadi yang telah diproses dalam suatu sistem. Yang ketujuh ada proses. Proses merupakan tahapan selama pengelolaan input hingga menjadi output yang dapat menggambarkan ketercapaian dari tujuan sebuah sistem. Nah, yang terakhir ada objektif dan goal. Ini merupakan gambaran dari tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah sistem tertentu, di mana tujuan ini dapat berpengaruh ke pengguna sistemnya, karena bisa mendapatkan informasi yang berguna dan yang bermanfaat. Poin selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem pendidikan. Nah, di sini ada 4 unsur, yaitu raw input.
Round input yaitu individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Yang kedua, instrumental input, yaitu segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan, program, dan seterusnya. Yang ketiga, environmental input, yaitu berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang keempat, output, yaitu peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualitas tertentu. Nah, lanjut yang poin terakhir, tantangan sistem pendidikan. 1. Kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya daya saing. Yang kedua, kualitas kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya, kurikulum Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan. Yang ketiga, guru. Masih banyak masalah dan kendala yang berkaitan dengan guru. Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah banyak dilakukan, antara lain melalui perbaikan sarana, peraturan, kurikulum, dan sebagainya. Nah, yang keempat ada relevansi pendidikan, merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Banyak jurusan atau program keahlian yang tidak relevan dengan dunia kerja yang membutuhkan, dan yang lebih memperhatikan adalah tidak relevannya kualitas pendidik dengan persyaratan lapangan kerja. Yang kelima, elitisme. Elitisme adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok minoritas yang justru mampu ditinjau secara ekonomi atau kaum elit. Nah, yang terakhir, pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat Nabila jelaskan tentang materi kita, pendidikan sebagai suatu sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.